Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita lanjutkan kembali untuk materinya, yaitu mengenai pengolahan data dengan menggunakan Kodular dan database Firebase ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menambahkan dan membaca data yang telah kita inputkan. Sekarang kita coba untuk melakukan perubahan data atau pengeditan data ya. Kita langsung mulai aja bagaimana caranya. Kita buka Kodular seperti biasa, kita lanjutkan dari project sebelumnya, jadi nggak perlu diberulang lagi ya. Sebelumnya terakhir kita udah ngebahas bagaimana cara membaca data ke list ya yang udah kita buat di sini. Sekarang bagaimana cara kita mengedit data gitu ya. Jadi di sini langkahnya yang pertama kita coba membuat perubahan data ataupun penghapusan itu dalam satu screen aja ya. Jadi tujuannya ya biar lebih ini ya, biar lebih menghemat screen, biar nggak terlalu besar nanti aplikasinya atau kita tidak terlalu bingung untuk pembuatannya. Oke, udah masuk ke read ya, terakhir kali read. Kemudian di read ini udah kita buat dulu tampilannya sebelumnya. Jadi di sini caranya di vertical arrangement ini kan semuanya nih. Jadi yang mewakili semua isi data itu di vertical arrangement ini yang pertama nih ya. Jadi sini kita ganti dulu namanya untuk mempermudah. Jadi misalnya vertical list data gitu ya. Oke, kita ganti di sini. Kemudian ini kita visiblekan dulu nih, kita hilangkan checklistnya, visible, kita hilang checklistnya. Oke, udah kosong dia. Kita buat baru lagi, ambil dari palette ya, di layout, ambil lagi general, vertikalnya, vertical arrangementnya ya. Jadi ini yang kedua, kita ganti namanya dulu biar enggak, ini untuk vertikal apa ya, edit misalnya ya, edit data gitu. Oke, kita buat sini. Kemudian kita ambil lagi horizontal di layout masih, pindahkan, widthnya penuhkan, ambil label ya, label, kemudian ambil lagi label, jadi dua seperti ini ya. Nah, yang satu untuk penamaan, satu untuk data yang tampilkan. Ini semuanya kita bolkan biar lebih gampang. Oke, kemudian label yang pertama kita ganti namanya sesuai dengan ada di Firebase. Ini kan ada kita katakan ada ID lah nih ya, 001 ini ID, kemudian ada nama dan nomor handphone, ada 3 jadi ya. Kita ganti misalnya sini ID-nya, ganti namanya ID tuh. Kemudian width-nya kita buat 25% ya, jadi biar dia rapi nanti. Kemudian yang label 3-nya kita hapus dulu teksnya, kemudian kita ganti namanya menjadi label ID ya. Ini tinggal kita di horizontalnya kita klik aja, kemudian kita klik kanan, kita duplikat sampai 3 kali ya, sesuai dengan jumlah data yang mau tampilkan. Lagi horizontalnya, nah ganti ID-nya, teksnya diganti menjadi nama. Oke, kemudian ini label ID copy diganti namanya, rename menjadi label nama. Oke, kemudian yang ketiga nomor HP itu ya, nomor ID-nya ganti lagi menjadi label HP misalnya. Oke, udah seperti ini. Nanti nampil di sini. Untuk rapikan kita tambahkan space gitu ya. Ini tarik aja kemari di antara ini, klik kanan, duplikat lagi di bawahnya. Oke, di sini untuk tingginya kita atur aja 1% ya, jadi nggak terlalu jauh kali jaraknya, ini 1%.
Nah, setelah itu tambahkan satu lagi untuk terakhir di bawah nomor HP. Nah, ini biar aja otomatis. Kemudian cari lagi apa, horizontal ya, general horizontal, remain lagi, kemudian penuhkan, ambil button ya, ini untuk edit, ini untuk delete ya, gini ya, ini ya. Kemudian di horizontalnya kita alignnya kita buat jadi center. Yang pertama buttonnya kita ganti namanya menjadi edit gitu ya. Sorry, ini karena dia edit nggak bisa pakai label ya, karena label nggak bisa diubah, berarti kita ganti menjadi pakai text box ya. Oke, kita balik lagi karena di sini nanti ada perubahan data ya. Jadi tadi kalau pakai label nggak bisa diubah datanya karena label nggak bisa diinputkan. Kita masukkan dulu text box ini ya. Jadi yang tadi label edit itu kita hapus saja, delete. Oke, ini jadi di horizontalnya kita, paling vertikalnya kita tengahkan. Selanjutnya text boxnya kita weightnya kita fullkan, namanya baru kita ganti txt id gitu ya. Bisa nih pakai ini, lupa saya, kita duplikat aja. Sorry, kita tarik satu ke nama gitu juga, kita hapus saja label namanya. Oke, kemudian horizontalnya alih vertikalnya kita buat center, nama text boxnya kita ganti menjadi txt nama. Oke, kita duplikat lagi, satu lagi untuk nomor handphone. Oke, ini ya, jadi label HP-nya kita hapus lagi. Sorry, hapus, bukan diedit. Horizontalnya, vertikalnya kita buat center. Nama textbooknya kita ganti menjadi txt HP ya. Edit ini kita buat 25% juga panjangnya. Teks button satu lagi kita ganti teksnya menjadi delete ya, juga ganti 25%. Jebol, jangan lupa diganti di rename biar gampang nanti pembuatannya. btn delete, itu lagi btn edit. Oke ya. Nah, ini seperti ini. Ini udah kita desain, berarti tinggal kita susun bloknya ya. Jadi di blok, nah di sini kita dulu pada saat dia membuka screen edit ini, pertama kali yang tampil itu screennya screen list data. Ini kita visible-nya kita letakkan sini, kita ambil di logic jadi true ya, jadi tampil true. Kemudian duplikat, berarti yang edit datanya kita jadikan false gitu ya. Nah, ini saat pertama kali membuka screen, jadi yang false-nya tidak terlihat ya, sorry, yang edit datanya tidak terlihat karena false dia. Oke, selanjutnya berarti kita menampilkan data di edit data sesuai dengan data yang kita pilih di list gitu ya. Kita pilih column tree list view-nya, kemudian elemen klik, kita klik ya gitu ya. Berarti saat kita klik dikembalikan list datanya jadi false, edit datanya jadi true ya, gini ya. Kemudian kita tampilkan di txt id nya, label txt id text. Di sini datanya kita ambil sesuai dengan kita pilih, berarti dia select item mana ya, select item list gitu ya.
Listnya berarti berdasarkan yang di klik di elemen ya, elemen klik elemen. Berarti dia di sini indeksnya kita ambil dari elemen tunggu bentar, ini berarti ada dua nih ya, dua seperti ini gitu ya. Berarti ini berdasarkan dari elemen yang kita klik urutan keberapa, dia dari listnya di column 3 di global list ya, global list tadi. Ntar agak macet ya, ntar agak macet ini ya, nge-lag. Coba saya ini kan dulu ininya. Nah, oke, kita mulai lagi. Tadi agak sedikit error ya. Oke, di sini listnya itu kalau gini nggak kebaca. Ini ya, get elemen ya, get elemen index. Di sini index. Nah, jadi kita ngambil dari indeks yang diklik tadi, dia ke indeks keberapa gitu ya, dihapus saja. Indeks keberapa, baru masukkan teks id ini di ini, dia masuk ke indeks pertama ya, 1 2 3, dimasukkan ke 3 nih, ke tunggu ID kan berarti ke 1 ya, 1 2 3, dia ke indeks pertama, ketiga nomor handphone. Selanjutnya kita copy aja duplikat txt nama, berarti indeks kedua nih ya, ini nama kedua, kemudian baru nomor handphone ketiga. Handphone ketiga, nah gitu ya. Dan ini masih kita txt ID-nya enable-nya kita false, jadi belum bisa diedit gitu, hanya baru bisa menampilkan. Ganti aja jadi enable-nya. Oke, kita false ya. Selanjutnya namanya kita false juga, kita false ya kan. Oke, ini untuk menampilkan data, kita cobakan dulu. Kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Oke. Kita coba dulu di HP companion. Oke, ini ya tampil. Kita pilih Bambang misalnya, klik si Bambang, mana Bambang nih, udah nampil ya. Jadi ID-nya itu di Winsu. Nah ini nih, ini ya, ini kesalahan ya, karena tadi kita lihat dari list itu di Winsu ininya namanya, jadi ID-nya bukan di Bang, ini malah ke ini ya, balik ya. Nah, jadi kita sesuaikan dulu di sini. Mungkin satunya itu kan dia tadi kenapa jadi nama gambar winsu.png, karena sini kan kita buat tadi kan di sininya ini 1 2 3. Oke, karena kita ngambil berdasarkan elemen indeks. Jadi kalau seperti ini kejadiannya, caranya kita langsung mengambil data dari Firebase-nya aja langsung ya. Oke, kita tambahkan aja satu Firebase-nya lagi.
biar nggak bentrok. Firebase database. Yang kedua, kita kopikan lagi tokennya dari yang pertama ini. Jadi penggunaannya nggak dibatasi ya, mau berapapun bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. URL nya kita copy lagi. Oke, setelah itu kita langsung ngambil data dari Firebase nya aja. Jadi di listnya kita ngambil indeksnya aja kan. Oke, ini kita get value lagi ya, get value. Di sini tagnya itu berdasarkan select list tag berapa tadi dia ini ya, tag 1, berarti dia kita ambil tagnya itu dia sesuaikan dengan ID nya gitu ya. Firebase nya kita ambil Firebase nya kedua, berarti karena dia dari list view kita ambil ketiga ya, ketiga. Oke, ketiga karena kan tadi sini nih, ini kan Winsu nih yang pertama, ini nama yang kedua, ini yang ketiga animnya. Jadi inilah menjadi tag ini, berarti ya 3 karena kita ngambilnya dari elemen index, bukan dari Firebase nya. Kalau Firebase nya di urutan pertama gitu ya. Nih, nah, kalau mau dari Firebase nya kita merubahnya di Firebase nya berarti ada penarikan ulang. Kita ngerubahnya di ini Firebase got value ya. Yang ambil dari sini, berarti dari ini yang perulangan ini. Ya. Jadi kalau ngambil dari Firebase nya, di get value nya ini kita letakkan di sini, tag list ini, ya kan. Yang kedua, jadi ini ya gampang, kita hapus aja lah ya. Copy aja nih, duplikat. Yang kedua, ini perulangannya udah. Ini langsung dari database. Jadi di sini kita langsung berarti sudah dapet tagnya ya kan. Masuk ID-nya di sini. Kemudian select listnya dari yang mana, get tag list, ambil get value, ambil dari nggak gerak nih, nggak gerak, bentar ya, nggak gerak ini saya nih, bisa apa ini, mbak saya ini dulu rekamannya. Oke, kita lanjut kembali. Jadi untuk penampilan datanya di sini mungkin kita hapus dulu yang ini karena dia nanti akan berlari lagi ke kemari, jadi nggak bisa kita gunakan. Jadi kita gunakan seperti ini aja, menampilkan text ID nya ini kita copy ya, seperti ini buatnya ya. Jadi di sini di sini kan cara ngebacanya kita pilih dulu karena tagnya di sini kan berdasarkan NIM nih ya kan, tagnya berdasarkan NIM 01, 02 sampai 03. Nah jadi sini di listnya NIM itu di indeks keberapa, ke sini kita buat di sini kan dia tuh pertama itu ada Winsu, yang kedua nama,
yang ketiga nih NIM ya kan, berarti indeksnya indeks ketiga gitu ya, 1 2 3 gitu. Kalau ini pada saat pengambilan data dari Firebase-nya. Sekarang saat kita menampilkan, kita ngambil datanya dari list gitu, karena kita akan menampilkannya berdasarkan list yang telah kita pilih. Jadi ngambil dari list, berarti ini 1 2 3, berarti 3 inilah yang NIM. Jadi di sini kita ganti menjadi 1 kan. Kemudian di sini indeksnya di sini baru kita berdasarkan dari database, dari Firebase-nya ya. Berarti NIM itu di indeks 1 juga nih, 01 ya kan, 02-nya nama, indeks 2-nya, indeks 3-nya nomor handphone. Jadi sini kita 1 NIM. Kemudian namanya di sini tetap 1. Kita ngambil tagnya dulu. Baru sininya nama di 2. Oke. Benar-benar di sini HP-nya di 3 ya. Ini ganti. Oke, jadi awalnya ini dari dari tagnya dulu kita ambil dari list view. Oke, sekarang kita cobakan lagi ya, apakah sudah berhasil untuk namanya, apakah sudah tampil sesuai dengan labelnya ya. Kita coba dulu, kita uji di handphone. Oke, nih tampilannya, tunggu sebentar lagi loading dia. Oke, ini datanya ya. Misalnya si Bambang, kita pilih Bambang ya. Klik si Bambang, di mana si Bambang nih? Ternyata Winsu PNG nya satu yang ada bermasalah sini nih ya, winsu.png ya. Oh ini bukan 1 ya, ini 3 ya, 3 nih ya, sorry, karena 1 tadi ini Winsu, 2 nama, 3 NIM, kita ngambil NIM-nya sebagai tag. Kok jadi 1 sih? Oke, ganti 3 sininya. Kita refresh kembali, hasilnya si Bambang 001 berarti dia dia ngambil dari list 001 ya. Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa sih ini. satu namanya 001 ya kan, dari tagnya. Ini coba kita cari tahu dulu untuk menampilkannya. Kalau tadi sudah benar ya, untuk menampilkannya ya, tadi sudah benar. Coba kita langsung aja, nggak usah pakai ini. Kalau seperti itu dia nggak nampil. Ngambil dari list view, indeks ketiga nih masuk ke NIM nih kan. NIM-nya itu harusnya dia kalau dia get elemen list, get elemen ini kalau seperti ini dia, coba kita seperti ini aja ya dulu ya, kita coba dulu ya. Memang agak sulit kalau menggunakan Firebase ya, karena dia dalam bentuk tag, bukan dalam bentuk nama kolom gitu. Kalau seperti ini ID jadi 3, nama 2, nya 4, apakah bisa? Saya rasa sih ini nggak bisa juga ini, karena 4-nya nggak kelihatan tuh ya. Ya karena 4-nya kan Winsu, Bambang 001, lengnya cuma 3, kita minta 4 tapi dia cuma 3 gitu kan. Berarti di sininya kita tambahkan lagi list view-nya, tambah lagi, walaupun dia nggak tampil 4 ya.
sorry, 3 database. Oke. Nih. Bentar. Si Bambang ketiga, refresh. Winsu Bambang nomor 1. Iya, dia cuma 3 tampil ini. Ini yang satu lagi, coba sebentar saya cari tahu dulu kendala di mana ya. Karena nomor handphonenya nggak tampil. Kalau ini udah nampil ini kan, ID sama namanya. Handphonenya belum tampil ini ya. Coba saya cek dulu sebentar. Di mana letak kesalahannya ini? Oke, kita coba lagi. Ini kita sama-sama mencoba ya. Coba kita ambil dulu Firebase nya. Firebase yang kedua ya, jangan yang pertama, karena pertama udah digunakan untuk list. Oke, get value dulu. Tagnya itu tadi, karena tadi belum masuk ke tag, di sini dulu, ambil dulu dia. Nah, jadi sini kita udah kelihatan, berarti dia ngambil dari tag 3 ini kan nim sini kan. Nah, 3 ini nim. Nah, ini kita hapus saja nih. Nah, tadi nggak bisa nampil ini. Kita hapus saja, jadi 2 aja. Oke. Selanjutnya 3 ini kan dari sini 3 nim, karena kan tagnya nim, kita ambil tarik ulang datanya ya. Nih, kita hapus dulu semuanya, baru kita ambil lagi got value nya. Setelah dia tarik ulang, barulah kita bisa ini ya, di sini ya. Ini kita tarik kemari ya. Jadi emang harus menarikkan data lagi, karena kalau ngambil data dari listnya mungkin nggak bisa. Jadi kita milih list, tarik data ulang lagi. Oke, setelah di sini baru kita masukkan value nya. Nah, value nya ini sudah masuk ke tag tadi ya, di sini ya, name nya. Baru sini masukkan ID nya di 1. Oke, kemudian saya pakai ini, langsung aja value nya, namanya di 2, ininya HP nya di 3 ya, gitu ya. Oke, kita cek lagi, mudah-mudahan bisa. Oke, berhasil lah ya, berhasil ya, udah keluar dia ya. Jadi kalau kita cek lagi, ini misalnya si Budi keluar, dah Budi itu udah nampil datanya, tapi belum bisa kita klik ya, karena dia masih nih masih false. Nah, udah berhasil nampil. Langkah selanjutnya kita edit berarti di button edit, mana dia, edit. Oke nih, jadi saat button edit diklik, kita letakkan dulu kondisinya. Ambil dulu satu ya, desainer ya, ambil dulu notif ya, notif, kalian cari notif. Oke, jadi kita gunakan kondisi if ya. Jadi kalau dia kosong di ID, text ID, berarti kan datanya masih kosong tuh, jadi nggak bisa kita klik edit. Keluaran notifnya kita buat, pilih data
terlebih dahulu. Oke. If lagi, as if. Jadi kalau button ini namanya mesti edit, berarti kita enablekan dulu textboxnya gitu ya. Berarti button edit text ini kita buat dulu logiknya sama dengan kalau dia text, kalau dia nama buttonnya edit ya, berarti di sini txt-nya kita true, jadi bisa kita edit gitu ya, bisa kita edit. Nah, seperti ini true. Kemudian button editnya kita ubah namanya menjadi simpan gitu ya, set button edit. Simpan. Oke. Else berarti setelah dia simpan, nah ini kondisinya sama seperti kita input, jadi kan sama seperti input. Nah, kita ambil aja dari screen 1, jadi dia masuknya ke sini ya, nih. Ini dia sama seperti ini perintahnya, sama nih ya, sama. Ini bisa kita panggilnya, kita simpan blok ini untuk kita gunakan di screen berikutnya. Di sini kita kosongkan dulu. Oke, jadi ini bisa kita klik kanan, add to backpack ya kan, ini juga klik kanan, itu backpack ya. Nah, nih oke ya, jadi di sini udah kita simpan seperti itu. Kita masuk ke read lagi, kita ambil lagi kita simpan tadi. Nah, ini dia ya input ya, jadi tinggal ditarik aja, kita ambil yang kita butuhkan aja. Misalnya dibutuhkan tuh di sini kan. Nah, ini dia nih, di sini dia. Nah, ini tinggal kita klik kanan, kita delete, ini kita sesuaikan namanya txt id gitu kan. Ini txt id, ini jadi txt id. Ini warna merah karena namanya berbeda, nggak ada dia warna namanya txt name, karena kita kan langsung ngambil copy tadi kan. Nah, ini database-nya ini kita buat lagi satu lagi, tujuannya biar nggak bentrok. Ambil lagi lah Firebase nya sampai yang ketiga nih ya, Firebase database yang ketiga dengan cara yang sama, tinggal kita copy token sama URL nya dari sebelumnya. Oke, selesai. Ini berarti udah selesai. Di sini kita ambil database yang ketiga. Setelah itu di sini berarti txt id gitu ya. Oke, berarti ini untuk kalau dia dalam bentuk simpan. Ini kemudian kita get value yang ketiga, database 3. Nah, tujuannya kenapa database-nya kita ambil dari satu, karena di masing-masing ada get value-nya kan. Nah, kalau dia kita sama nanti bentrok, malah ini yang dipanggil perintahnya gitu kan. Kita ambilkan kondisi if gitu kan, if kalau tag-nya itu tidak sama nih, tidak sama dengan tag-nya tidak sama dengan txt id, nya nih, txt id ya. Nah, kalau dia nggak sama txt id, kalau txt id mungkin bisa kita gampangnya tadi aja nih, yang ini. Nah, nih value ini aja ya, ini kita ambil biar dia nggak
lari datanya gitu loh. Nah, ini masalahnya elemen indeks ini nih yang belum kebaca nih ya. Harusnya dia nggak sama-sama ini, tapi elemen indeksnya harus dibaca di sini. Nah, harus ke sini dia. Berarti kita tambahkannya lagi satu variabelnya di sini ya. Kita katakan di sini apa ya? Tag ya. Tag ID. Emang dia kalau kita menggunakan satu screen seperti ini emang agak sulit ya, agak ribet. Tapi lebih hemat screennya gitu. Tapi kalau dia ada beda screen, misalnya update di screen beda lagi, nggak sama dengan read, itu lebih gampang pembuatannya. Karena kondisinya sudah tinggal kita tarik dari sebelumnya. Kalau ini kan satu screen ini banyak perintah yang harus kita kombinasikan di sini, kita masukkan ya. Ini tag ID-nya kita buat dulu untuk menyimpan ini. Karena dia kalau ini kan elemen indeksnya harus ada berada di sini. Jadi kalau di luar sini dia nggak bisa kita panggil. Nih silang deh ya, merah ya. Nah, kita simpan dulu. Ini kita buat aja dalam bentuk teks ya. Ini aja. Nah, di sini di bawah sini tambahkan tag ID. Tag ID-nya itu ini. Nah, ginilah dia ya. Nih, karena kita ingin mengambil data ini. Jadi setelah kita inisial gini, kita tinggal tarik tag ID yang ini. Jadi bisa digunakan ini. Nah, di sini kita hapus. Nih, kita ganti aja jadi tag ID ya. Nah, nih. Kalau enggak dia saya nggak bisa digunakan gitu. Ya, selanjutnya kalau dia nggak sama kita cek lagi. Jika dia tidak kosong, not empty ya, dari value-nya ya, berarti kan datanya ada nih, udah ada data ID-nya di Firebase, berarti dia tidak bisa kita suruh ganti NIM-nya. txt NIM error, mana dia? Error text ya. Error text. Masukkan ini aja, copy ya. Jadi kalau udah ada sini kita copy aja, kita tarik ulang. Name ID lah ya, ID telah terdaftar. Oke. Kemudian error text yang tampilkan. Error text. Selanjutnya request fokus ini ya. Nah, ini dia seperti ini. Kalau dia tidak, berarti kan belum terdaftar tuh ininya, ID-nya. Jadi tinggal kita masukkan aja, berarti kita hapus. Jadi konsepnya itu pengeditan ini kan kita menghapus data yang sudah ada, kita inputkan data yang baru. Nah, itu sih konsep edit di Firebase ya. Berarti kita masukkan database yang ketiga tadi, tag clear tag ya, clear tagnya. Kita clear tagnya, global ID tag. Nih, kita hapus tagnya, baru kita store kembali. Store. Nah, ini sama ke input ya, pakai input di sini. Nah, ini dia nih kan, gini. Nah, bisa kita copy, tinggal nih tarik aja, dan aja nih ya, kita delete. Nih, nah, kita hapus saja. Kita ini masuk ke sini. Ini jadi database 3. Ini jadi txt ID, ini jadi txt. Jadi dah begini ya. Baru kita
kita kondisikan lagi, kita kosongkan txt id nya, kosongkan dulu. Nih salah nih, telah ya, kosongkan kosongkan, baru masuk lagi ke nama kita kosongkan, kita default kan gitu, jadi kosong semua. Ini kita kosongkan, baru visible. Nah ini dia nih, ini kita kembalikan lagi ke false. Oke, ke false, dia id nya, ini juga namanya, ini juga nomor handphonenya gitu ya, kita kosong gini. Kemudian buttonnya kita rubah lagi menjadi edit, kita kembalikan, kita copy aja dari mana ya, kita edit ya, dari sini ya, nih kita duplikat aja, tutup lagi, collapse. Ini kita jadikan edit kembali ya. Nah kemudian barulah aktifnya notif, mana notifirnya, kok hilang ini notifir ya, soalat notis, data berhasil diubah gitu ya. Ya, so kemudian sini kalau else berarti dia sama dengan id, jadi tinggal kita langsung aja nih, kita copy aja langsung seperti ini copy ya, ini copy juga satu atau mungkin sekaligus pun bisa sebenarnya. Kita tarik aja nih ya, di sini namanya hilang nih, namanya belum, nih dia. Oke, masukkan, dan editnya jadi ini, notice saja jadi ini. Oke, kita cobakan kembali ya. Oke, masih si Bambang. Nah nih, ini kamu bisa apa ini, kita klik edit, boleh simpan ya, misalnya namanya kita ganti jadi edit dulu Burhan gitu ya, kemudian kita simpan. Berhasil diubah ya, kita lihat di Firebase ya. Nah berubah jadi Burhan nih ya, udah berhasil diedit ya, udah berubah jadi si Burhan. Oke, untuk proses edit udah kita pelajari, dan ini sudah langkah-langkahnya ya. Tadi ada sedikit kendala ya, mudah-mudahan bisa dimengerti semua. Selanjutnya kita masuk ke proses delete atau menghapus data. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.